Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Insya Allah baik kan? Sebelum memulai pembelajaran, nanti kalian berdoa dulu ya. Kemudian habis itu absen. Absen bagi yang izin dimohon diisi izin, bagi yang sakit dimohon diisi sakit. Dan semoga yang sakit bisa lekas diberi kesembuhan dan bisa belajar pada pertemuan selanjutnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, masih ingat kan minggu kemarin mempelajari tentang apa? Nah, ya minggu kemarin itu mempelajari tentang sholat jamaah. Jadi ibu singgung sedikit tentang materi kemarin ya. Kemarin kan mempelajari tentang sholat jamaah. Nah, apa itu pahalanya? Orang yang sholat jamaah itu ada berapa? Ya, pahalanya adalah 27 derajat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada sedikit cerita nih. Pada zamannya Rasulullah SAW, pada suatu hari beliau itu duduk di serambi Masjid Madinah bersama para sahabat. Mereka berdiskusi. Nah, di tengah-tengah diskusi ada salah satu sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat dengan khusyuk. Bagaimanakah agar sholat saya itu bisa khusyuk?" Kemudian Rasulullah menjawab, sangat sulit untuk melakukan sholat dengan khusyuk. Perlu berlatih dan juga perenungan. Nah, tak lama kemudian Sayyidina Ali datang. Setelah itu Sayyidina Ali dan berkata, "Saya bisa ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Jika kamu bisa sholat dengan khusyuk, maka akan saya beri hadiah." Nah, setelah itu Sayyidina Ali pun langsung sholat. Pada rakaat pertama beliau khusyuk. Kemudian pada saat rakaat kedua, hampir ketika salam, beliau teringat dengan hadiah yang diberikan oleh Rasulullah tersebut. Nah, setelah itu beliau datang kepada Rasulullah dan berkata, pada rakaat pertama saya bisa khusyuk ya Rasulullah, tapi kemudian pada saat akan salam saya teringat dengan hadiah yang akan engkau berikan. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan, salat yang khusyuk itu sulit untuk dilakukan, tapi kita harus mencobanya. Nah, orang yang salatnya khusyuk itu kan akan mendapat keberuntungan. Bahkan dalam Al-Quran tersendiri Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang baik adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan semoga kita semua nanti untuk kedepannya bisa khusyuk untuk sholat. Nah, untuk masalah sholat, hari ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Nah, apa sih sholat jamak dan sholat qashar itu? Nah, sholat jamak adalah, jamak itu artinya menggabungkan dua sholat menjadi satu. Contohnya seperti menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar, kemudian menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, bagaimana ketentuan dalam sholat jamak tersebut? Nah, kapan sih sholat jamak itu dilakukan? Sholat jamak itu dilakukan ketika kita melakukan perjalanan jauh. Nah, apa itu semuanya perjalanan dari Surabaya ke Padang, itu naik bis kan lebih ya dari 7 jam. Nah, itu bisa melakukan sholat jamak. Nah, tujuannya apa? Sholat jamak itu dilakukan agar mempermudah perjalanan. Kita tuh diberi rukhsah oleh Allah, jadi kita tuh harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sholat jamak itu dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu dua sholat yang digabungkan dan dilakukan di awal, seperti sholat duhur dan sholat ngasar. Nah, itu dilakukannya pada waktu duhur. Sedangkan jamak takhir yaitu
dua sholat yang dilakukan di akhir. Contohnya seperti tadi sholat duhur dan sholat asar. Nah, itu dilakukannya di waktu asar. Nah, bagaimana niatnya sholat jamak itu? Contohnya gini, sholat duhur dan asar di waktu awal, yaitu jamak takdim. Niatnya yaitu usolli fardhol duhri arba'a rokaatim majmu'am ma'al asri jamak takdim. Takdim karena berada di awal. Mustaqbilal kiblati fardholillahi ta'ala. Nah, adapun yang jamak takhir dilakukan di akhir, yaitu usolli fardhol duhri arba'a rokaatim majmu'am bil asri jamak takhir fardholillahi ta'ala mustaqbilal kiblati fardholillahi ta'ala. Nah, kan tadi sudah dijelaskan tentang jamak. Nah, sekarang apa sih qashar itu? Nah, qashar yaitu meringkas sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya sholat yang dapat dikasar itu hanya ada 3, yaitu asar, duhur, dan isya. Adapun sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa ya dikosor. Nah, jika dikosor tersebut bagaimana niatnya? Maka niatnya menjadi usolli fardhol duhri rokngataini kosron karena disingkat menjadi 2 rakaat ya. Rokngataini kosron majmu'am ma'al asri jamak takzim mustaqbilal kiblati fardholillahi ta'ala. Nah, syarat-syaratnya, adapun syarat-syarat bagi jamak takzim dan qashar, yang pertama yaitu perjalanannya bukan maksiat. Jadi perjalanannya itu bukan perjalanan yang akan membawa kita ke kemaksiatan seperti untuk berfoya-foya. Nah, itu tidak boleh untuk melakukan jamak dan qashar. Kemudian perjalanannya lebih dari 3 farsakh atau sekitar 80 km. Selanjutnya, syarat dari sholat jamak dan qashar yaitu sholat tersebut adalah sholat ada, bukan sholat qadha. Maksudnya sholat itu adalah sholat yang dilaksanakan waktu itu, bukan sholat yang ditinggalkan. Contohnya seperti perempuan kan ketika haid pasti ada beberapa sholat yang diqadhakan. Nah, bukan sholat yang seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu berniat menjamak. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, setelah ini nanti anak-anak diharapkan setiap anak itu menghafal dari 4 niat tadi ya. Niat jamak takdim, jamak takhir, jamak takdim qashar, dan jamak takhir qashar. Nah, nanti untuk hafalannya tolong dibuat video terus dikirimkan ke Ibu ya. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini adalah bagaimanapun keadaannya dan bagaimanapun kita berada, kita harus tetap melaksanakan sholat. Kita sudah diberi keringanan sebegitu besar, jadi kita harus menggunakan keringanan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin dari materi tadi ada yang kurang bisa dipahami, bisa langsung ditanyakan ke Ibu ya, atau mungkin ditanyakan minggu berikutnya ketika kita masuk secara offline. Baik, untuk materi hari ini sekian dulu. Dari penjelasan Ibu, jika ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.